Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Hacksaw Ridge yang rilis di tahun 2016. Film yang bergenre historical drama perang ini dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai Desmond Doss, Sam Worthington sebagai Captain Glover, Luke Bracey sebagai Timothy Riker, Teresa Palmer sebagai Dorothy, Hugo Weaving sebagai Thomas Doss, Rachel Griffith sebagai Bertha Doss, Vince Vaughn sebagai Thurston Howell, dan deretan aktor lainnya. Film ini menceritakan Private Desmond Doss yang bergabung militer pada era Perang Dunia Kedua tanpa mengangkat senjata karena bertentangan dengan keyakinannya. Ia berharap ditugaskan menjadi seorang petugas medis di tengah peperangan. Ia sangat berharap menyelamatkan siapapun yang menjadi korban ganasnya peperangan. Semua tidak semulus apa yang ia pikirkan. Berkali-kali ia dipaksa mengangkat senjata dalam pelatihannya. Bahkan ia pernah dipukuli teman satu kompinya karena dianggap menyusahkan karet yang lain. Meskipun banyak rintangan yang ia hadapi untuk menjadi prajurit medis, ia akhirnya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan keyakinannya. Setelah mendapatkan tugas sebagai paramedis, Private Desmond Doss akhirnya berhasil menyelamatkan kurang lebih 75 tentara dalam pertempuran di Hacksaw Ridge yang terjadi di Okinawa, Jepang. Well, bagaimana kisah Private Desmond Doss dalam film ini? Mari kita refresh alur cerita film Hacksaw Ridge 2016. Film diawali di sebuah peperangan di tebing Hacksaw. Pertempuran di sana amat sangat mengerikan. Banyak korban yang berjatuhan, baik itu di pihak Amerika sendiri maupun di pihaknya Jepang. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Private Desmond Doss yang sedang terluka dibawa oleh rekan-rekannya untuk mundur dari medan peperangan. The Lord is the everlasting God. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Scene berpindah 16 tahun sebelum peperangan itu terjadi, tepatnya di daerah Virginia, Amerika Serikat. Desmond dan saudaranya yang bernama Harold, yang akan kita panggil dengan Hal, sedang bermain adu pukul di halaman depan rumah mereka. Ibunya yang melihat hal itu meminta sang suami untuk melerai mereka. Akan tetapi suaminya itu tidak mau melakukannya, karena hal tersebut wajar bagi anak laki-laki untuk bermain demikian. Dengan tidak adanya yang melerai mereka, permainan pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, Desmond pun tidak sengaja melukai saudaranya itu dengan batu bata yang tergeletak di sana. Hal yang sedang tidak sadarkan diri pun langsung dibopong oleh ayahnya ke dalam rumah untuk segera diberi pertolongan. Desmond yang tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut hanya bisa terdiam dan berdoa agar hal baik-baik saja. Ketika ia menyesali perbuatannya tersebut, Desmond pun melangkah menuju ke suatu ruangan untuk melihat lukisan di rumahnya tentang larangan-larangan Tuhan untuk membunuh satu sama lain. Dan di saat itulah momen-momen terbentuk kepribadian Desmond, supaya tidak akan pernah lagi melakukan tindak kekerasan yang membahayakan nyawa seseorang. Di malam harinya, Desmond yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya mulai berpikir dan menanyakan kepada ibunya, apakah ayahnya itu membenci mereka? Namun jawaban sang ibu pun sangat menyedihkan. Ayah mereka seperti itu disebabkan karena peperangan yang ia ikuti. Ia sangat menyalahkan dirinya yang tidak mampu menyelamatkan kawan-kawannya pada saat peperangan di Perancis terjadi. Hal itulah yang menyebabkan ia menjadi kasar, dan itu bukan sifat asli dari ayah mereka. Oh, he don't hate us. I wish you knew him like I did before the war. Your daddy denied that ain't the real him. 15 tahun kemudian, Desmond yang sedang bekerja di gereja melihat sebuah kecelakaan yang terjadi pada seorang pemuda yang sedang memperbaiki mobilnya. Paha pemuda tersebut tertusuk besi yang mengakibatkan darahnya keluar sangat deras. Melihat hal tersebut, Desmond yang ditemani oleh orang-orang di sana langsung membawa si pemuda itu ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Sesampainya mereka di rumah sakit, pemuda itu pun langsung diberikan perawatan oleh dokter yang berjaga di sana. Dokter itu juga mengatakan kepada Desmond bahwa ia sudah menyelamatkan nyawa pemuda tersebut. Setelah Desmond memberikan pertolongan pertama dengan cara mengikat paha pemuda itu yang terluka menggunakan ikat pinggang Desmond. Mendapatkan pujian dari dokter, Desmond pun melihat sekitar ruangan tersebut bahwa masih banyak orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan sampai pada akhirnya, Desmond pun melihat seorang perawat yang bertugas di sana, yang mana perawat tersebut memikat hatinya Desmond. Perawat tersebut bernama Dorothy. Keesokan harinya, Desmond pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk bertemu dengan Dorothy lagi. Di dalam perjalanan, Desmond pun akhirnya menemukan bulu burung yang biasa kita kenal dengan blue feather. Ketika Desmond telah bertemu dengan Dorothy, ia pun menggombalinya. Dan setelah itu, Desmond mengajak Dorothy pergi nonton di bioskop setelah tugasnya usai. Percakapan yang hangat terjadi di antara mereka berdua. Dorothy tahu bahwa pria yang bernama Desmond ini serius serta tulus menyukai dirinya. Dan tak lama itu pun film dimulai, yang mana film yang mereka tonton adalah film yang berjudul Prelude to War. And just beautiful.
just think you're the prettiest thing I ever seen. Ketika makan malam, Desmond dan kedua orang tuanya terkejut setelah melihat Hal memakai seragam militer. Ibunya menentang tindakannya itu. Lalu ayah mereka pun bercerita kepada mereka tentang kisahnya dulu saat peperangan. Anaknya itu mirip sekali seperti kawannya yang ikut ketika Perang Dunia I meletus. Ia tampan dan terlihat gagah memakai seragamnya itu. Namun, ketika di medan peperangan, ia pun tewas ditembak di bagian perutnya, yang membuat seragam yang ia kenakan menjadi tak karuan lagi bentuknya. Itu adalah kisah pahit yang diceritakan oleh ayah mereka. Dan ayahnya itu hanya bisa berharap bahwa anaknya itu tidak senasib dengan kawannya itu. Beberapa waktu pun berlalu. Kini hubungan Desmond dan Dorothy semakin berkembang. Desmond mulai mengenalkan Dorothy kepada kedua orang tuanya, dan Desmond juga telah memberikan Dorothy blue feather yang ia temukan di hutan kala itu. Ketika Desmond mengantarkan Dorothy ke tempat kerjanya, Desmond mengatakan kepada Dorothy bahwa ia akan mendaftarkan dirinya ke militeran sebagai bagian dari tim medis. Meski sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Desmond, akhirnya Dorothy pun menerima keputusan yang akan Desmond ambil. Dan sebelum Desmond pergi ke kamp pelatihan, akhirnya Desmond pun melamar Dorothy dan akan menikahinya ketika ia mengambil cuti pertamanya selama masa pelatihan. Tibalah waktunya Desmond akan pergi ke kamp pelatihan Fort Jackson. Namun sebelum Desmond pergi, Desmond pun diberikan oleh Dorothy Bible miliknya agar supaya Desmond tetap selalu mengingat dirinya. With all my heart and then some, you marry me? Yes, I will. I love you. Setibanya Desmond di kamp pelatihan, ia pun bertemu dengan banyak prajurit di sana, seperti Teach, Hollywood, Grace Nolan, Smithy, Kirzinski, Tex Lewis, Vito Rinelli, Ford, Andy Walker, and Pinnick. Tak lama itu pun, Sergeant Howell pun datang dan mengajak mereka langsung untuk latihan. Pelatihan pertama yang mereka lakukan adalah membuat simpul tali, supaya mereka bisa memanjat ke tebing-tebing di medan pertempuran. Namun, pada saat Sergeant Howell melihat hasil simpul yang dibuat oleh Desmond, ia mengejek simpul yang dibuat oleh Desmond, yang tampak seperti bra perempuan, dan itu tidak seperti yang diinstruksikan oleh Sergeant Howell. Dan tiba saatnya untuk latihan menembak. Di sana, semua prajurit mengambil semua senjata yang telah disediakan, dan menyisakan satu senjata saja, yang mana setelah Sergeant Howell mengeceknya, hanya Desmond lah yang tidak membawa senjatanya. Lantas, Sergeant Howell pun bertanya kepada Desmond, mengapa ia tidak mengambil senjatanya itu. Desmond pun menjelaskan kepada Sergeant Howell bahwa ia mendaftarkan diri di kemiliteran untuk bergabung di unit medis, bukan di unit tempur. Dan Desmond pun merasa bahwa ia tidak berkewajiban untuk membawa senjata. Mendengar hal itu, Desmond pun langsung dibawa oleh Sergeant Howell untuk menghadap Kapten J. Glover. Di dalam ruangan Kapten Glover, Desmond pun ditanyai oleh Kapten alasannya kenapa ia tidak membawa senjata, di mana di dalam pertempuran adalah hal yang harus untuk melindungi diri mereka sendiri serta teman-temannya. Jawaban Desmond pun masih sama seperti yang ia katakan kepada Sergeant Howell, kalau ia akan bergabung ke unit medis, dan juga ia adalah penganut Kristen yang taat, yang mana ajarannya itu mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menyakiti satu sama lain, apalagi saling membunuh. Setelah diselidiki lagi, ternyata Desmond ini adalah salah satu orang penantang peperangan yang sah. Melihat latar dan penjelasan dari Desmond, Kapten Glover pun akan mengenakan ia pasal 9 karena adanya gangguan kejiwaan pada diri Desmond. Di suatu ruangan, Desmond pun akhirnya diperiksa oleh petugas di sana tentang gangguan kejiwaan yang ia alami. Sama halnya dengan penjelasan yang Desmond jelaskan kepada Kapten Glover, bahwa ia sedang tidak mengalami gangguan mental. Ia hanya menjalankan ajaran dari Tuhannya, yang mana ia mau mengabdi ke negaranya dengan cara bergabung ke unit medis untuk menolong setiap prajurit yang terluka akibat peperangan. I just simply believe what I believe. Well, I'm not gonna pretend to be something I'm not. I am what I am. Mendengarkan penjelasan dari Desmond, akhirnya si petugas pun memberikan hasil pemeriksaannya itu kepada Kapten Glover, yang mana Desmond ini tidak bisa dituntut dengan pasal 8 karena ia tidak mengalami gangguan kejiwaan dan merupakan penentang peperangan yang sah. Maka dengan demikian, Kapten Glover berserta dengan Sergeant Howell menyusun siasat untuk melemahkan keyakinannya Desmond dengan cara menambahkan tugasnya untuk membersihkan toilet dan juga pekerjaan di dapur. Dan ketika seluruh pasukan berkumpul, mereka pun dihukum oleh Sergeant Howell untuk melakukan lari 20 km jauhnya. Alasannya adalah hal yang sepele, karena Desmond telah menyebabkan masalah ke dalam timnya dengan prinsip yang ia bawa. Di malam harinya, para prajurit yang tidak suka dihukum karena perbuatan Desmond akhirnya menyerang Desmond ketika ia sedang tidur. Smithy yang melihat hal tersebut langsung melerai mereka. Keesokan paginya, Sergeant Howell yang memeriksa timnya melihat tempat tidurnya Desmond yang penuh dengan darah. Ketika Sergeant Howell bertanya kepada Desmond siapa pelaku yang menyerangnya, Desmond pun tidak memberitahukannya supaya orang yang menyerangnya tersebut tidak mendapatkan hukuman oleh Sergeant Howell. Are you saying that you don't know who attacked you?
No, Sarge. I never said I was attacked, Sarge. I sleep pretty hard. Tiba saatnya hari di mana Desmond akan mengambil cuti pertamanya dan akan segera menyelenggarakan pernikahannya dengan Dorothy. Dan tak lama dari itu, Kolonel Sangster pun datang. Ia mengatakan kepada Desmond kalau Desmond tidak bisa mengambil cutinya sebelum Desmond menyelesaikan pelatihannya, yaitu pelatihan senjata. Jika Desmond masih bersikeras tetap teguh dengan prinsipnya itu, maka ia akan dituntut dan dibawa ke mahkamah kemiliteran dengan dalih melawan perintah dari komandannya. Akan tetapi, Desmond masih bersikukuh dengan prinsip yang ia yakini. Sampai ia pun dijebloskan ke penjara di sana. I can't, sir. Asking you, Private! That is a direct order from the company commander! Di sisi lain, Dorothy yang sedang menunggu kepulangannya Desmond untuk segera melakukan pernikahan harus membatalkan rencananya tersebut. Dorothy yakin bahwa Desmond bukanlah belum siap dengan pernikahan itu, melainkan pasti ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya Desmond. Some men might. Not my Desmond. Di dalam penjara, Ten Glover yang menjenguk Desmond mencoba untuk memujuk Desmond agar ia mengaku bersalah karena telah melanggar perintah dari Kolonel Sangster. Kalau ia mengaku bersalah, maka Kapten Glover pun bisa membantunya untuk keluar dari kemiliteran, dan Desmond pun tidak dipenjara selama masa peperangan berlangsung. Merasa bujukan dari Kapten Glover masih ditolak oleh Desmond, maka Kapten Glover pun membawa Dorothy agar bisa memujuk Desmond. Melihat Dorothy yang mengunjunginya, Desmond pun merasa sangat bahagia. Lalu Desmond pun meminta maaf kepada Dorothy karena ia tidak menghadiri proses pernikahan mereka. Dorothy pun memaklumi hal tersebut setelah apa yang terjadi terhadap dirinya Desmond. Setelah itu, Dorothy yang mencemaskan Desmond meminta Desmond agar menuruti apa yang dipinta oleh atasannya. Dorothy pun mengatakan kalau Desmond dipenjara, lantas siapa yang akan ia selamatkan? Ini soal keangkuhan dan ketamakan. Jadi kesampingkan dulu keinginan Tuhan dengan keinginanmu. Merasa Dorothy telah kelewatan batas dan telah menyakiti perasaannya Desmond, Dorothy pun menyesali perkataannya itu. Lantas, Desmond mengatakan kepada Dorothy bahwa ia tidak bisa hidup tanpa prinsip yang ia pegang, dan Dorothy pun pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi kalau Desmond tidak memegang prinsipnya itu dengan teguh. Tersadar akan perkataannya Desmond, Dorothy pun langsung meminta maaf dan mendukung setiap keputusan yang Desmond ambil. Much less how you could live with me. I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. I've never been the man that I want to be in your eyes. Do not think for one moment that you'll disappoint me. I fell in love with you because you weren't like anyone else. I will love you no matter what. Setelah itu, Dorothy pun mengabarkan kepada orang tua Desmond tentang situasi yang sedang Desmond alami saat ini. Merasa bahwa anaknya tidak diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, lantas ayah Desmond pun pergi untuk menemui kaptennya ketika saat Perang Dunia I berkecamuk yang sekarang menjabat sebagai petinggi militer yang berpangkatkan Brigjen yang bernama Musgrove untuk memintai dukungannya supaya bisa membela putranya dengan hukum yang berlaku. Di persidangan, hakim pun membacakan tuduhan yang diarahkan kepada Desmond bahwa Desmond telah menentang atasannya dengan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan kepada dirinya. Do you deny disobeying Colonel Sangston's direct orders? Desmond tidak menyangkal akan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, tetapi Desmond menjelaskan kepada seluruh orang yang berada di sana bahwa ia tetap ingin mengabdi kepada negaranya dengan menjadi petugas medis di tengah-tengah peperangan yang terjadi. I got the energy and the passion to serve as a medic. I need to serve. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Right in the middle with the other guys, no less danger, just Di saat orang-orang sedang berperang dan menghilangkan nyawa satu sama lain, maka Desmond akan menyelamatkan mereka yang terluka dengan bahaya yang sama seperti prajurit yang lainnya yang sedang berperang. Mendengar perkataan Desmond, hakim pun memujinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mematahkan apa yang dituduhkan kepada Desmond. Dan ketika hakim akan mengetokkan palunya, ayahnya Desmond pun datang dengan membawakan surat rekomendasi dari kaptennya agar bisa menjadi bahan pertimbangan oleh hakim. Akan tetapi, hakim menolaknya karena ayahnya Desmond bukan lagi anggota militer yang aktif. Dengan pernyataan yang tidak masuk akal dari hakim, ayah Desmond pun bertanya kepada hakim, apakah mantan prajurit yang telah mengabdikan semua yang ia punya untuk negaranya tidak dipandang lagi hanya karena seragam yang mereka kenakan telah berganti? Ayah Desmond juga menambahkan bahwa ia dan anaknya telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi negara. Merasa apa yang dikatakan oleh ayah Desmond itu benar, mengingat ia adalah salah satu prajurit yang bertahan pada Perang Dunia I di peperangan List din Bellewood. At least I was sure Annabella would.
Setelah hakim menerima dan membaca surat yang dibawa oleh ayah Desmond, yang isi dari surat itu adalah bahwa hak-haknya Desmond untuk andil bagian selama masa peperangan dengan tidak membawa senjata dan menjadi anggota dari unit medis telah diatur dalam konstitusi negara. Kolonel Sangston yang mendengar isi surat yang ditulis langsung oleh Brigjen Musgrove yang sekarang menjabat sebagai komandan perang langsung mencabut tuntutannya. Signed, Brigadier General Musgrove, War Services Commander, Washington, D.C. Mei 1945, pasukan yang dipimpin oleh Kapten Glover telah tiba di Pulau Okinawa, Jepang untuk menggantikan unit 96 yang telah berperang terlebih dahulu. Namun, ketika mereka akan menuju ke titik pertempuran, mereka melihat banyak prajurit yang gugur dan terluka yang diangkut menggunakan mobil-mobil militer. Setibanya mereka di lokasi pertemuan, pasukan Kapten Glover didatangi oleh sisa-sisa prajurit dari unit 96 yang dipimpin oleh Letnan Manfield. Letnan Manfield mengatakan bahwa ia dan sisa prajurit dari unit 96 akan bergabung bersama dengan mereka di dalam peperangan selanjutnya. Sisa tim medis dari pasukan 96 yang bernama Irv, Sector, dan Page menemui Desmond dan mengatakan kepadanya untuk melepas semua atribut yang melambangkan tim medis karena tentara Jepang lebih mengincar tim medis supaya tentara yang terluka di medan peperangan tidak bisa ditolong oleh tim medis. Nips put a premium on shooting medics. Lose all your Red Cross markings. Setibanya mereka di Hacksaw Ridge, Kapten Glover pun meminta bantuan dari kapal perang yang bersiaga untuk menembakkan meriam artilerinya guna membersihkan prajurit Jepang di atas tebing tersebut. Setelah meriam telah usai ditembakkan, akhirnya para prajurit pun memanjat tebing itu. Dan setibanya di atas tebing, mereka pun bergerak secara perlahan untuk mencari lokasi tentara Jepang berada. Dan tiba-tiba